Halo, selamat siang Balda dan teman-teman sekalian. Balik lagi di video kedua. Kali ini saya akan mempresentasikan em, satu aset yang paling dinamis, paling beresiko, tapi paling penting di zaman sekarang. Yaitu kita bakal kupas tuntas framework tata kelola IT nomor satu di dunia, yaitu COVID-2019. Nah, em, coba deh kita sadari bareng-bareng. Sekarang ini zamannya udah berubah total. Yang namanya teknologi informasi atau IT itu bukan lagi sekedar alat bantu buat ngetik dokumen di kantor, bukan cuma aplikasi pelengkap, dan bener-bener uh, bukan cuma urusan teman-teman IT yang mukanya stres di ruang server yang dingin banget. Sekarang itu IT adalah bisnis sendiri. Coba lihat bank yang sekarang berubah jadi mobile banking. Belanja apa-apa aja tinggal buka e-commerce. Sampai kuliah kita yang pakai sistem online learning. Semuanya ketergantungan sama teknologi. Tapi ketergantungan yang tinggi ini kayak pisau bermata dua. Di satu sisi itu bisa dibikin instan, tapi di sisi lain itu membawa resiko yang serem banget. Mulai dari serangan ransomware yang mendadak down pas traffic yang lagi rame-rame. Nah, disinilah COVID-2019 hadir buat jadi kompas atau pemandu jalan biar teknologi yang kita kembangin itu benar aman dan sejalan sama tujuan bisnis perusahaan. Pertama-tama kita kenalan dulu sama framework framework ini. COVID itu singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Framework tata kelola IT ini dirancang dan diterbitkan secara berkala oleh sebuah organisasi global non-profit yang namanya ISAKA. Buat kita anak sistem informasi, nama ISAKA ini udah kayak kiblat, karena mereka yang ngeluarin sertifikasi profesional tingkat internasional yang bergengsi banyak banget kayak kisah. Terus kenapa sih namanya kok ada embel-embel 2019? Kenapa nggak pakai angka urutan kayak COVID-5 yang dirilis tahun 2012 lalu? Nah, angka tahun ini nandain revolusi besar-besaran. Teman-teman ISAKA sadar kalau perkembangan teknologi setelah 2012 itu merasanya gila-gilaan. Munculnya teknologi cloud computing, artificial intelligence atau AI, metode DevOps, sampai pengolahan big data, bikin panduan tata kelola yang lama jadi kelihatan jadul, nggak relate lagi. Makanya COVID 2019 lahir dengan filosofi baru. Sistemnya nggak boleh kaku lagi, harus terbuka, fleksibel, dinamis, dan adaptif banget. COVID 2019 ini nempatin tata kelola IT bukan sebagai urusan terpisah, tapi bagian dari tata kelola perusahaan secara utuh, atau istilah kerennya Enterprise Governance of Information and Technology. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti COVID-2019 yang super penting dan paling sering ditanyain sama pas ujian. Konsep ini adalah pemisahan yang tegas banget antara ranah governance alliance tata kelola dengan ranah manajemen alias manajemen. COVID 2019 ini ngingetin banget, jangan pernah nyampur fungsi dua hal. Kalau nggak mau struktur organisasi kamu berantakan dan hilang akuntabilitasnya, biar nggak kebolak-balik. Mari kita bedah satu persatu. Governance atau tata kelola itu adalah wilayahnya orang-orang kasta tertinggi itu di perusahaan, yaitu Dewan Komisaris dan Direksi Utama. Tugas mereka dirangkum dalam 3 kata kunci, yaitu EDM. Huruf E yang pertama itu evaluate, maksudnya mereka wajib mengevaluasi kebutuhan para stakeholder dan nimbang-nimbang opsi strategi ke depan. Huruf D yang kedua itu direct, tugas mereka ngasih arahan, mutusin kebijakan, dan ketok palu soal anggaran investasi IT yang gede-gede. Dan huruf M yang terakhir itu monitor, artinya mereka wajib memantau dari atas apakah manajemen di bawah benar ngejalanin arahan itu atau malah melenceng.
Nah, di sisi seberangnya ada ranah manajemen atau alias manajemen. Ini adalah wilayah kerjanya para eksekutif operasional kayak Direktur IT, Chief Information Officer, atau Chief Information Security Officer. Tugas manajemen itu simpelnya adalah mengeksekusi dan mewujudkan arahan dari Dewan Tata Kelola tadi. Cara rangkum dalam 4 siklus operasional yang namanya PBRM, yaitu plan alias merencanakan taktiknya, build alias membangun atau ngebeli sistemnya, run alias ngejalan dan ngamanin operasional IT sehari-hari, dan monitor alias ngawasin kinerja biar nggak jadi kendala teknis. Pertanyaan yang sering muncul, gimana sih cara mastiin orang IT nggak jalan sendirian bikin proyek aneh-aneh yang mahal tapi sebenarnya nggak butuh amat. Nah, COVID 2019 punya cara jitu namanya Goals Cascade atau penurunan tujuan. Bayangin aja, prosesnya kayak air terjun yang ngalir teratur dari atas ke bawah. Kita mulai dari paling atas, yaitu yang dipengenin sama pemangku kepentingan atau stakeholder. Keinginan bisnis makro ini terus diterjemahin sama matrix COVID jadi 13 tujuan perusahaan atau enterprise goals. Dari 13 tujuan perusahaan itu diturunin lagi ke bawah jadi 13 tujuan penyelarasan atau alignment goals. Nah, di tahap paling bawah, tujuan IT ini bakal otomatis nunjuk domain tata kelola atau manajemen di antara 40 domain yang dipunya COVID-19 yang harus diprioritaskan sama perusahaan. Lewat metode Goals Cascade ini, setiap rupiah duit yang harus keluar buat beli teknologi dijamin gak bakal sia-sia karena emang ada gunanya buat bisnis. Terus kita masuk ke fitur yang paling asik dan yang paling revolusioner di COVID-19, namanya design factor alias faktor design. Ini fitur pembeda utama yang gak bakal kalian temuin di framework lain atau COVID versi jadul. Faktor desain inilah yang bikin COVID-19 membumi banget dan disukai sama para konsultan IT governance. Filosofi dibalik faktor desain ini realistis banget. Teman-teman ISAKA sadar kalau nggak ada satu sistem tata kelola IT yang bisa langsung cocok buat semua jenis perusahaan. Istilahnya no one size fits all. Kampus kita yang fokusnya ngasih layanan online learning buat puluhan ribu mahasiswa pasti punya profil resiko dan kebutuhan kontrol yang beda jauh sama bank digital fintech yang ngurusin duit nasabah atau pabrik mobil raksasa yang pakai robot otomatis. Makanya COVID 2019 ini nyediain 11 variabel faktor desain yang nyakup karakteristik internal dan eksternal. Contohnya strategi bisnis perusahaan, profil risiko keamanan, lanskap ancaman cyber, tingkat kepatuhan regulasi, peran IT buat bisnis, postur adopsi cloud, sampai ukuran perusahaan itu sendiri. Nilai variabel ini nanti tinggal kita input ke dalam tools Excel resminya COVID 2019 Design Toolkit. Toolkit ini bakal otomatis ngitung pembobotan, kustomisasi atau tailoring, dan di akhir bakal keluar rekomendasi cetak biru sistem tata kelola IT yang unik, pas banget buat kondisi perusahaan kita. Nah, setelah dapat domain prioritas dari toolkit tadi, pertanyaannya selanjutnya buat seorang IT auditor, gimana cara mengukur kualitas atau kesehatan dari proses IT yang lagi dijalani sekarang? COVID 2019 punya pendekatan terukur, namanya capability levels atau tingkat kapabilitas proses yang udah adopsi standar internasional ISO. Skala penilaian kapabilitas ini dipakai angka dari 0 sampai level 5. Mari kita ambil contoh studi kasus yang sering banget terjadi di dunia nyata. Pas auditor ngecek perusahaan yang baru berkembang, sering kali ditemukan kalau tingkat kapabilitas proses manajemen IT mereka masih nyangkut di level 1. Tapi pelaksanaan masih bersifat ADHOC alias spontan reaktif. Kalau ada masalah doang, gak terstruktur, dan parahnya cuma bersandar
sama ingatan atau kalian satu orang staff senior aja. Ini bahaya banget karena kalau staff itu resign atau sakit, operasional IT bisa langsung lumpuh total gara-gara nggak ada SOP tertulis yang formal. Makanya, lewat COVID 2019, auditor bakal ngasih rekomendasi bertahap biar perusahaan bisa naik ke level 2 yang cirinya manage atau naik ke level 3 yang cirinya define. Biar pemahaman kita makin paten, kita bedah contoh kasus penerapan praktis dari domain yang ada di COVID 2019. Bayangkan sebuah instansi besar yang mendadak karena apes dihantam serangan malware ransomware yang bikin seluruh database transaksi utama mereka kekunci, nggak bisa dibuka. Pas kondisi darurat ini terjadi, kalau kita masukin datanya ke desain toolkit COVID 2019, variable risk profile dan threat landscape pasti langsung merah dan melonjak tinggi. Hasil hitungan toolkit bakal otomatis nyuruh manajemen buat buru-buru perkuat 3 domain manajemen kritis. Domain pertama yang wajib adalah DSS04 alias Managed Continuity. Domain ini ngasih panduan detail gimana cara bikin dan nguji dokumen Business Continuity Plan dan Disaster Recovery Plan. Tujuannya biar pas server utama kena hack, tim IT bisa langsung mindahin operasional ke server cadangan dalam hitungan menit biar layanan ke masyarakat nggak mati total. Domain kedua adalah APO 12 alias Managed Risk yang nuntun manage buat masukin risiko cyber ke dalam hitungan-hitungan bisnis. Dan domain ketiga adalah APO 13 alias Managed Security yang ngasih panduan buat ngetatain kontrol akses, pasang enkripsi data, dan wajibin autentikasi berlapis kayak multifactor authentication biar nggak ada lagi celah kecerobohan manusia yang bisa dibobol hacker. Sebagai kesimpulan akhir dari rangkaian video presentasi ini, COVID 2019 itu bukan cuma framework teknis buat orang IT doang ya, tetapi melainkan instrumen navigasi bisnis yang cerdas, fleksibel, dan lengkap banget buat bantu perusahaan modern capai keunggulan bisnis digital dengan aman dan taat hukum. Dengan Manduin Koso buat kontrol makro perusahaan dan COVID 2019 buat kunci tata kelola IT secara mikro, kita sebagai calon profesional sistem informasi udah siap banget buat bantu dunia industri bertransformasi digital dengan tanggung dan aman. Sekian presentasi dari video kali ini, terima kasih.